Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Renaldi dari kelas 2A3 jurusan D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjalankan tugas saya sebagai mahasiswa dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila yang dosen pengampunnya Ibu Lisa Rukmana. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya adalah menjalankan ibadah sesuai ajaran agama yang dianut dan tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama. Contohnya adalah mengirimkan bantuan berupa tenaga kesehatan maupun obat-obatan kepada daerah yang sedang terkena bencana. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Cinta tanah air dan bangsa. Contohnya adalah senantiasa memakai pakaian batik yang merupakan pakaian khas Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Contohnya adalah saat melakukan musyawarah kita tidak boleh memaksakan kehendak yang kita mau. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghormati hak-hak orang lain. Contohnya, mendengarkan pendapat orang lain, tidak mencela orang lain. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila adalah 1. Kedamaian. Kedamaian adalah situasi yang menggambarkan tidak adanya konflik dan kekerasan. 2. Keimanan. Keimanan adalah suatu sikap yang menggambarkan keyakinan akan adanya kekuatan transendental yang disebut Tuhan yang Maha Esa. 3. Ketakwaan. Ketakwaan adalah suatu sikap berserah diri secara ikhlas dan rela kepada Tuhan yang Maha Esa, bersedia tunduk dan mematuhi segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. 4. Keadilan. Keadilan adalah suatu sikap yang mampu menempatkan makhluk dengan segala permasalahannya sesuai dengan hak dan kewajiban serta harkat dan martabatnya secara proporsional diselaraskan dengan peran, fungsi dan kedudukannya. 5. Kesetaraan. Kesetaraan adalah suatu sikap yang mampu menempatkan kedudukan manusia tanpa membedakan genre, suku, ras, golongan, agama, adat, budaya, dan lain-lain. 6. Keselarasan. Keselarasan adalah keadaan yang menggambarkan keteraturan, ketertiban, dan ketaatan karena setiap makhluk melaksanakan peran dan fungsinya secara tepat dan proporsional sehingga timbul suasana harmoni, tentram, dan damai. 7. Keberadaban. Keberadaban adalah keadaan yang menggambarkan setiap komponen dalam kehidupan bersama berpegangan teguh pada peradaban yang mencerminkan nilai luhur budaya bangsa. 8. Persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan adalah keadaan yang menggambarkan masyarakat majemuk bangsa Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam komponen namun mampu membentuk suatu kesatuan yang utuh. 9. Mufakat. Mufakat adalah suatu sikap terbuka untuk menghasilkan kesepakatan bersama secara musyawarah. 10. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah sikap yang menggambarkan hasil olah pikir dan olah rasa yang bersumber dari hati nurani dan bersendi pada kebenaran, keadilan, dan keutamaan. Jadi, dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut, baik dalam kaitannya dengan sikap moral dan tingkah laku semua warga negara Indonesia. Oleh karena itu,
Permasalahan pokok dalam pengamalan Pancasila adalah bagaimana wujud pengamalan itu, yaitu bagaimana nilai-nilai Pancasila yang universal itu dijabarkan dalam bentuk norma-norma yang jelas dalam kaitannya dengan tingkah laku semua warga negara, masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dalam kaitannya dengan segala aspek penyelenggaraan negara dan juga bagaimana mengaktualisasikan dasar dan rambu-rambu tersebut ke dalam kehidupan nyata setiap pribadi warga negara, sehingga bangsa ini tidak kehilangan norma moral sebagai penuntun dan pegangan dalam melaksanakan gerakan reformasi, mengatasi krisis multidimensional termasuk krisis moral yang sedang melanda bangsa dan negara untuk menjangkau masa depan yang dicita-citakannya. Demikianlah video pembelajaran saya tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.